Halo, salam sehat, salam sejahtera buat semua penonton dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dalam topik pembahasan kali ini tuh menyangkut tentang kebijakan negara melalui pemerintahan Prabowo untuk melaksanakan pembagian makanan bergizi. Makanan bergizi gratis yang kemudian jadi heboh seantero di Indonesia dan begitu lebih khusus juga di Papua. Jadi teman-teman, mari kita dalami apakah itu benar bergizi atau tidak. Nah sekarang teman-teman, sebelum kita dalam ini jangan lupa like, subscribe, tapi juga teman-teman jangan lupa saling bagikan. Mari kita bicara, karena teman-teman, mari kita dalami sama-sama. Yang mesti kita harus mengerti itu adalah Papua itu harus dilihat berbeda dengan Indonesia. Papua itu daerah yang kemudian dikenal dengan rumpun Melanesia, tapi Indonesia itu dikenal dengan rumpun Melayu, dua hal yang berbeda sama sekali. Sehingga berbagai macam kejahatan itu pasti berhubungan dengan kejahatan rasisme yang dilakukan negara terhadap bangsa Papua. Nah, ada misalnya teman-teman, mari kita lihat dalam perspektif pandangan ilmiah. Itu yang pertama, kita lihat itu misalnya ketika Papua itu dipaksakan bergabung dengan Indonesia, itu ada operasi militer, ada pembantaian, ada pembunuhan kaum intelektual dan segala macam. Dan itu dilakukan oleh yang namanya itu militer Indonesia. Nah itu satu hal, bahwa ada sejarah panjang dan operasi kejahatan, operasi militer begitu tuh sampai sekarang terjadi. Misalnya bagaimana ranah-ranah sipil itu kemudian dikuasai oleh militer, ada tindakan-tindakan kejahatan pelanggaran HAM, teror terhadap mental masyarakat dan anak-anak kecil dan segala macam. Nah kejahatan itu kan dia tidak selesai sampai di situ, tapi itu berulang-ulang sampai dengan saat ini juga sedang terjadi. Itu masalah besarnya. Kemudian kita bicara lagi, itu karena disemangati oleh kolonialisme Indonesia di tanah Papua. Sekarang kita bicara lagi misalnya yang satu itu soal aktor kejahatan atau aktor-aktor yang berhubungan dengan penjahat HAM di tanah Papua. Jadi semenjak Papua itu dicaplok, itu aktor utama penjahat kemanusiaan di Papua itu adalah militer Indonesia, kemudian kebijakan negara. Nah, ini kan aktor ini yang kemudian kalau kita sinkronkan dalam teori hak asasi manusia, itu orang selalu bilang bahwa dalam pandangan hak asasi manusia itu orang selalu bilang bahwa yang namanya aktor penjahat kemanusiaan itu selalu tuh state actor, aktor negara. Nah, aktor negara itu kita bisa lihat itu adanya kebijakan negara, misalnya yang kedua itu adanya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh militer atau alat negara. Itu kemudian kita bisa lihat dari aktornya. Sehingga teman-teman kalau kita lihat rujukan kita itu aktornya itu adalah misalnya militer, maka atau itu sebagai aktor utama di tanah Papua yang menciptakan pelanggaran HAM dari Papua awal dipaksakan dicaplok oleh Indonesia sampai dengan saat ini, maka kemudian itu dalam tanda petik harus dihindari itu keterlibatan aktor di dalam ranah sipil, apalagi sekolah-sekolah. Sekarang kita masuk misalnya kita bicara tentang makanan bergizi. Nah pertanyaannya itu kan, apakah itu benar makanan bergizi? Ataukah misalnya itu justru makanan yang dalam tanda kutip patut kita duga dan curigai itu adalah racun misalnya, yang orang sudah hitung tentang dampaknya itu 10, 20, 30, atau 40 tahun ke depan terhadap perkembangan otak anak. Nah bagian ini yang penting sekali teman-teman kalau kita mulai bicara tentang pembahasannya. Nah ini kan kita mau bicara tentang bagaimana selamatkan generasi Papua. Jadi kalau teman-teman kita bisa lihat itu Papua itu harus dilihat dalam ruang yang berbeda.
Misalnya ada kejahatan negara di tanah Papua, pemaksaan pencaplokan, ada juga kejahatan ancaman genosida di depan mata, ada tindakan perampasan tanah, tapi di sisi lain itu ada dugaan bahwa negara itu tidak menginginkan orang Papua itu bisa cerdas, karena ketika orang Papua cerdas itu orang Papua akan melawan menuntut hak-hak mereka itu dengan kecerdasan. Apalagi dalam tanda kutip status Papua di Indonesia itu masih bersifat ilegal dan masih bermasalah. Bahkan misalnya tidak pernah ada referendum di tanah Papua, tapi kemudian dipaksakan oleh negara itu bahwa itu sesuatu kejahatan yang harus diterima. Padahal dengan seperti begitu itu bagian dari kejahatan. Ini masalah serius sekali teman-teman. Nah sekarang kita bicara tentang makanan bergizi kembali lagi itu. Kan itu kan kita bisa patut duga bahwa misalnya apakah benar-benar itu makanan itu steril? Pertanyaannya siapa yang bisa memastikan makanan itu steril? Siapa yang membuat makanan itu? Siapa yang mengawasi makanan itu? Siapa yang membawa makanan itu? Siapa yang mendistribusikan makanan itu misalnya? Terus kemudian siapa yang bisa memastikan bahwa satuan dari pembuatan sampai dengan makanan itu masuk ke makanan anak-anak itu makanannya itu steril. Apa ukurannya? Memang kita sadari bahwa di sisi lain itu makanan bergizi itu sangat penting untuk perkembangan kesehatan dan otak anak-anak di tanah Papua. Itu sangat penting sekali. Tapi bahwa di sisi lain itu ada upaya-upaya yang kemudian kita kenal bahwa yang namanya state actor dalam tindakan kejahatan kemanusiaan itu justru terlibat langsung. Padahal itu kan kalau kita bicara tentang aktor penjahat kemanusiaan, itu sebenarnya itu ancaman serius terhadap keberlangsungan hidup orang Papua atau masyarakat Papua. Sehingga misalnya mestinya itu kan orang-orang yang independen yang kemudian itu diberikan akses atau diberikan ruang untuk mengelola sampai dengan bagaimana supaya makanan-makanan itu bisa tiba steril sampai di anak-anak misalnya, sampai di makanan itu masuk ke dalam mulut. Karena kalau makanan yang salah yang masuk ke dalam mulut, itu akan merusak otak anak, merusak kesehatan anak, merusak semua tatanan kehidupan daripada anak-anak. Ini kita bicara tentang bagaimana menyelamatkan anak. Sementara kalau kita bicara tentang state actor, ini kan penjahat kemanusiaan di tanah Papua yang sudah hidup berlama-lama, dan mereka ini yang kemudian misalnya aktif sekali sampai dengan bagaimana membawa makanan masuk di dalam sekolah. Ini kan memberikan teror yang sangat berbahaya terhadap anak-anak, perkembangan anak-anak, bahkan itu korban-korban yang baik itu korban anak-anak maupun korban-korban orang tua yang kemudian dengan keterlibatan aparat ini kan memberikan traumatik. Ini sama dengan tindakan teror mental, teror. Nah yang parah lagi itu kan kemudian kita seakan-akan dipaksakan untuk harus menerima itu sebagai kenyataan dan itu hal yang wajar. Padahal ini kejahatan teman-teman. Kenapa dia disebut kejahatan? Karena state actor, aktor penjahat kemanusiaan itu tidak boleh sama sekali itu dilibatkan di dalam akses-akses seperti pemberian makanan bergizi ataupun akses-akses di sipil lainnya itu tidak boleh sama sekali. Karena ketika mereka melibatkan diri di dalam hal itu sama saja dengan ada tindakan kejahatan, baik itu teror, mental orang Papua, dan ini kan sama dengan menghambat orang Papua untuk berekspresi. Mereka bisa berkembang otaknya, mereka bisa maju, mereka bisa memunculkan talenta-talenta mereka, itu semua mati hanya karena operasi militer yang terlalu berlebihan misalnya, sampai di ruang-ruang masyarakat sipil. Dan ini sebenarnya bagian dari tindakan pelanggaran hak asasi manusia. Mestinya di bagian ini Menteri Hak Asasi Manusia itu kemudian menyampaikan kepada Presiden supaya di Papua itu ranah-ranah sipil jangan diduduki atau jangan dimonopoli atau jangan dikuasai oleh aktor pelanggar, aktor-aktor penjahat kemanusiaan di tanah Papua. Atau misalnya Komnas HAM juga itu mestinya itu harus bisa memonitoring ini. Dan itu juga kemudian Komnas bisa bilang bahwa ini juga bagian dari tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dan rekomendasinya yang penting harus dikeluarkan, baik gereja maupun semua ini harus
tegas bersuara sama-sama bahwa ini penjahat kemanusiaan. Jadi atau ini tindakan-tindakan bagian dari melanggar hak asasi manusia yang mestinya itu kemudian kita semua harus suarakan. Jadi teman-teman, nah itu saya pikir penting sekali untuk kita lihat, karena yang macam begini nih kita harus curigai. Curiga itu hal yang harus sebagai upaya untuk mengantisipasi tindakan kejahatan seperti begitu. Atau misalnya kemungkinan-kemungkinan itu kejahatan atau korban atau apa itu kemudian bertambah. Siapa yang bisa memastikan? Apalagi orang Papua itu punya pengalaman bagaimana orang-orang terpelajar kaum intelektual itu pernah dibunuh habis-habisan. Atau misalnya kaum terpelajar atau kaum intelektual misalnya kalau mereka bersuara tentang kebenaran itu kemudian distigma sebagai separatis dan segala macam. Itu artinya bahwa patut kita duga itu masih ada upaya untuk makanan bergizi itu justru bisa terbalik dan mematikan pola pikir atau kemampuan berpikir atau kemampuan rasional atau kemampuan tingkatan kecerdasan anak-anak Papua yang berdampak misalnya 10, 20 atau 30 tahun. Mari teman-teman, ini hal yang sangat serius. Ini bukan soal bergizi atau tidak bergizi, tapi ini soal dampak daripada upaya yang dilakukan. Siapa yang bisa memastikan bahwa itu steril? Siapa yang bisa memastikan bahwa makanan itu bergizi? Kita tidak ada yang memastikan. Apa alat ukur yang kita bisa lihat sama-sama? Sehingga yang macam begini ini sangat sensitif. Makanya mahasiswa atau bukan mahasiswa tapi adik-adik SMA, SMP atau SD misalnya, mereka sama-sama aksi untuk mereka menolak makanan bergizi, tapi mereka lebih meminta supaya harus diselenggarakan atau harus menggantikan itu dengan pendidikan gratis. Saya pikir itu mereka jauh lebih cerdas daripada orang-orang di Jakarta. Karena mereka melihat tentang pentingnya masa depan mereka, keselamatan mereka. Mereka juga tidak mau itu berhubungan dengan aktor-aktor yang namanya itu penjahat kemanusiaan di tanah Papua. Dengan pendidikan gratis, itu akan bisa buat orang Papua itu banyak yang sekolah. Tapi hal yang berikut itu bagaimana supaya sekolahnya itu, sekolah atau fasilitasnya itu sama dengan di Jawa, fasilitasnya sama dengan di Jawa, guru-gurunya itu juga kualitasnya harus sama dengan di Jawa, begitu. Supaya anak-anak ini cerdas. Tapi kalau misalnya fokusnya di makanan gratis saja tapi tak mengabaikan yang begitu, itu ada apa? Itu patut kita pertanyakan. Sementara sistem pendidikannya ini kan juga itu sebenarnya itu kan sentralistik dan rasis sekali. Karena semua itu diutamakan sentral di mana adanya kekuasaan itu jauh lebih maju, lebih produktif, jauh lebih cerdas. Bukan karena kehebatan, tapi karena desain negara. Mestinya itu kan distribusinya itu kan objektif. Tapi sekali lagi ini kan bagian dari upaya untuk mematikan pendidikan itu di Papua, khusus di Papua, apalagi rumpun yang berbeda. Dan negara dari dulu memang terlihat itu bahwa tidak ingin Papua itu kemudian maju dalam bidang pendidikan. Sekali lagi, mari kita tolak makanan bergizi sebelum ada yang namanya itu alat untuk mengukur apakah itu steril atau tidak dan segala macam, demi keselamatan generasi masa depan, demi menyelamatkan perkembangan otak daripada anak-anak untuk menyelamatkan kesehatan mereka. Yang mesti kita harus dorong sama-sama itu adalah pendidikan gratis, fasilitas yang sama seperti di Jawa, dan yang berikut itu pengajar-pengajar juga itu kualitasnya itu harus sama seperti di Jawa. Supaya orang-orang Papua ini tumbuh dan berkembang. Kalau itu tidak dilakukan, ini sama saja dengan tindakan pelanggaran hak asasi manusia dalam bidang pendidikan, tapi juga ini bagian dari upaya lain yang mestinya itu kita sama-sama bersuara. Salam sehat, kiranya Tuhan berkati kita semua. Mari kita dalami kasus demi sama-sama kita menyelamatkan generasi dan bangsa. Tuhan berkati.